Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebelumnya, di sini anggota-anggota kami yaitu Saya Arya Rizky, absen 2 sebagai ketua. Saya Dapa Wigia Jatnika, absen 3. saya Gavin Maheswara, absen 9. Saya Iqbal Surya Arasyid, absen 12. Saya Nadia Tiaren Zazmi, absen 22. Saya Triani, absen 35. Dan saya Yasmin Rita Soskirana, absen 37. Jadi materi yang akan kami presentasikan yaitu poin-poin jenis kalimat, konjungsi, majas, dan kata kerja tokoh. Yang pertama, ada poin-poin jenis kalimat. Poin-poin jenis kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi sebuah perintah, suruhan, dan permintaan. Istilah imperatif dalam KBBI yaitu berbentuk perintah atau kalimat atau sebuah verba yang menyatakan larangan atau keharusan dalam melaksanakan perbuatan. Ciri-cirinya diakhiri dengan tanda seru, akan tetapi bisa juga menggunakan tanda titik. Digunakan dalam bentuk lisan dengan intonasi sedikit lebih tinggi. Contohnya, janganlah kau berpura-pura di hadapanku. Yang kedua, ada kalimat seru. Pengertiannya adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang, yang melambangkan tiruan bunyi atau kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu ekspresi pada seseorang. Bentuk ini biasanya tak dapat diberi afiks dan tidak memiliki dukungan sintaksis dengan bentuk lain. Ciri-cirinya adalah 1. Tanda seru digunakan sebagai mengekspresikan suatu perasaan. Kedua, mempunyai sebuah intonasi yang menggambarkan adanya suatu isi perasaan pembicara. Yang ketiga, penempatan kata seru di awal kalimat. Biasanya hanya satu kata diikuti dengan koma jika telah tertulis. Contoh, syukurlah, kami selamat dari bahaya. Yang ketiga, ada kalimat langsung. Jenis kalimat yang berasal dari ungkapan atau pernyataan dari ucapan seseorang tanpa adanya perantara dan tanpa merubah apa yang dia utarakan. Kalimat tersebut dikutip atau diambil dari percakapan secara langsung. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menggunakan tanda petik dalam bahasa tulis. Yang kedua, bagian kutipan dapat berupa kalimat, berita, atau kalimat perintah. Yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke kantor, ujar Arya. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi 4. Konjungsi temporal yaitu konjungsi yang menandai keterangan waktu pada sebuah kalimat dan berfungsi sebagai alat untuk membuat antar kalimat menjadi padu atau saling berkaitan satu sama lain. Ciri-ciri dari konjungsi temporal yaitu terdapat ada kata kemudian, lalu akhirnya dan selanjutnya, dan penghubung kalimat utama dengan kalimat induk, menghubungkan kalimat yang berkaitan dengan unsur waktu. Contohnya, Gavin memasak nasi, lalu menggoreng ayam. Kedua, kemudian Gavin memasukkan mie pada panci. Yang kedua yaitu konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat yaitu kata hubung yang menghubungkan antar klausa antar kalimat. Ciri-ciri dari konjungsi sebab akibat yaitu dua kalimat yang terdiri dari kalimat umum dan khusus. Dan kalimat khusus berupa penyebab berada di depan. Kalimat umum yang berupa akibat berada di belakang. Dihubungkan oleh konjungsi seperti sehingga, maka, karena, sebab, dan akibatnya. Contohnya, ujian akhir nasional ini sudah dekat. Oleh sebab itu, Gavin mulai mempersiapkan semaksimal mungkin. Gavin tidak masuk sekolah karena sakit. Konjungsi waktu ada konjungsi yang berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa baik yang sederajat atau tidak sederajat. Ciri-cirinya terdapat kata apabila, sementara, setelah, sebelum, dan lain-lain. Contohnya, kemungkinan nilai tukar rupiah kembali stabil setelah tahun baru. Konjungsi penjelas adalah kata hubung yang berfungsi menjelaskan kalimat sebelumnya agar lebih rinci. Ciri-cirinya sering terdapat kata bahwa. Contohnya, Pak Deki mengatakan bahwa tugas itu harus dikumpulkan besok. Yang ketiga, ada majas. Majas terbagi menjadi 2, yaitu majas retoris dan majas sindiran. Yang pertama ada majas retoris. Jadi, majas retoris adalah majas yang berisi pertanyaan yang menanyakan yang tidak perlu ditanyakan untuk menyindir atau memberi pesan terhadap orang lain. Jadi, majas ini tuh menanyakan seseorang untuk bertanya padahal sudah ada jawabannya pada pertanyaan ini.
Ciri-cirinya yaitu yang pertama sudah pasti tidak memerlukan jawaban. Yang kedua yaitu berbentuk pertanyaan atau penegasan, terkadang menggunakan kalimat tanya. Yang ketiga yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan yang ditanya telah sama-sama mengetahui jawabannya. Contohnya yaitu seperti apakah setiap orang akan meninggal? Nah, jadi pada contoh itu tuh dijelaskan apakah semua orang akan meninggal, padahal itu tuh sudah pasti ada jawabannya, yaitu ya sudah pasti meninggal. Nah, yang kedua adalah apakah kamu bernafas? Itu mah sudah pasti banget. Jadi ya kalau nggak bernafas ya gak akan. Yang kedua ada majas sindiran. Majas sindiran ini terbagi menjadi 3, yaitu ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang pertama yaitu ironi. Jadi ironi itu melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari yang sebenarnya dengan tujuan menyindir. Jadi ironi itu kayak menyindir tapi tidak secara langsung. Contohnya kayak pagi sekali kamu datang, matahari sampai berada di atas kepalaku. Jadi maksudnya ini bukan si orang ini emang pagi datang, tapi maksudnya di sini tuh kan ada kalimat selanjutnya yaitu matahari ada di atas kepalaku. Jadi ya sudah pasti kalau matahari ada di atas kepalaku itu sudah siang. Jadi maksudnya si orang ini datangnya itu siang. Yang kedua ada sinisme, yaitu ejekan atau sindiran yang disampaikan secara langsung. Kalau tadi kan secara tidak langsung, kalau yang ini secara langsung. Ya contohnya kayak berantakan sekali kamarmu ini, sampah berserakan di mana-mana. Yang ketiga yaitu sarkasme. Nah kalau yang ini itu kayak yang paling besar. Jadi sarkasme ini menyinggung atau menyerang seseorang secara langsung dengan kata-kata yang kasar. Contohnya seperti tak sudi lagi aku melihatmu, sudah muak aku denganmu. Yang keempat ada kata kerja tokoh. Jadi kata kerja tokoh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada penggunaan nama tokoh. Penggunaan ini dapat disebutkan secara langsung nama tokoh faktualnya seperti tokoh yang disamarkan seperti hakim, presiden, jaksa, atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Contohnya, telah berulang kali Tiara mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Yang kedua ada kata kerja material. Jadi kata kerja material adalah kata kerja yang mengacu pada tingkatan fisik dalam suatu peristiwa atau kejadian yang menyatakan sebuah tindakan, keberadaan, pengalaman, hingga pengertian dinamis lainnya. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki makna perbuatan, aktivitas, hingga tindakan. 2. Memiliki arti proses. 3. Umumnya disertai kata kerja. Contohnya, Tiara sedang membaca buku. Contoh kedua, ibu memasak rendang untuk lebaran. Yang ketiga ada kata kerja mental. Pengertian kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seseorang tokoh yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Ciri-cirinya menerangkan tentang persepsi, contohnya melihat, merasa, afeksi, contohnya khawatir, suka, cinta, dan kondisi, contohnya mengerti, memahami, berpikir. Menggunakan kata-kata yang mengindra dan bisa dilakukan manusia, terdapat peran orang lain atau fenomena tertentu yang menjadi pemicu. Contohnya, Yasmin sangat khawatir karena teman dekatnya masih terbaring lemah di rumah sakit. Kata khawatir adalah verba mental yang menerangkan afeksi. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.